Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama, pengertian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS. Pengertian pendekatan pembelajaran merupakan suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian pengertian strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketiga, pengertian metode pembelajaran merupakan suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, pengertian teknik pembelajaran merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Kemudian macam-macam pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS. Yang pertama, macam-macam pendekatan, diantaranya pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berdasar pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa merupakan proses belajar mengajar yang didasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Pendekatan ekonomi pendidikan merupakan yang memandang anak sebagai investasi masa depan, sehingga kegiatan pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dapat mengembalikan investasi yang dibutuhkan selama sekolah, baik kepada diri peserta didik, keluarga, maupun pada negara. Kedua, macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Kemudian macam-macam metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama, metode ceramah. Metode ini menghendaki siswa harus mendapatkan informasi yang sama dalam jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, metode diskusi merupakan cara yang digunakan untuk pembelajaran yang terfokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah dengan cara bertukar pikiran atau berpendapat dan bertukar pikiran untuk memperoleh suatu jawaban atau kesimpulan. Yang ketiga, metode demonstrasi merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruannya. Yang keempat, metode eksperimen. Metode ini menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang telah dipelajari. Yang kelima, metode simulasi adalah suatu metode yang cara menyajikan pengalaman belajarnya dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, metode tanya jawab merupakan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Terakhir, macam-macam teknik pembelajaran, diantaranya teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Beberapa teknik yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran guna mengaktifkan peserta didik secara berkelompok.
Yang kedua, teknik umpan balik, diantaranya memancing apresiasi siswa, menggunakan media dan alat pembelajaran yang cocok, pemberian reward, dan pemberian punishment. Dan yang ketiga, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu, seperti membaca dengan keras, dan setiap orang adalah guru. Jadi, nanti setiap murid bisa maju memandu teman-temannya untuk bergantian menjadi seorang guru. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.